Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan perbedaan antara anatomi daun C3 dan C4. Anda lihat di slide ya. Ini adalah daun C3, sementara ini adalah daun C4. Bedanya Anda lihat mesofilnya ini di daun C3, mesofil. Ini masih mesofil. Oke, sebentar. Oke, ini mesofil. Ya, ini mesofil, ini juga masih mesofil. Kemudian ini ada berkas pengangkutnya. Kemudian yang agak besar ini adalah seludang berkas pengangkut atau bundle seed. Yang ini itu bisa ada atau bahkan tidak ada di daun C3. Oke, sementara daun C4 Anda lihat ini epidermis atas ya, ada stomata, epidermis bawah, stomata. Anda lihat ini mesofilnya. Kemudian ini ada berkas pengangkut yang diselubungi oleh bundle seed cell atau seludang berkas pengangkut yang besar sekali. Kemudian ini bulatan-bulatan ya, ini adalah kloroplasnya. Jadi kloroplas itu ada di sini juga dan ada di sini. Itu yang tanaman C4. Sementara Anda lihat yang C3 ini contohnya ada bundle seednya tetapi tetap tidak ada kloroplasnya. Oke. Selanjutnya siklus C4 itu sama dengan siklus Hertzsprung ya, nama lainnya. Jadi nama lain dari siklus C4 itu Hertzsprung yang kemarin banyak bertanya di grup ya, seperti itu. Kemudian saya ulangi lagi, senyawa pertama yang terbentuk adalah senyawa berkarbon 4 ya, bisa contohnya oksaloasetat, malat, aspartat. Kemudian enzimnya itu selain Rubisco ketika sudah masuk siklus Kelvin, maka untuk memfiksasi CO2 itu dibutuhkan enzim PEP karboksilase. Jadi pertama kali CO2 yang masuk akan ditangkap oleh PEP, dikatalisis oleh PEP karboksilase menjadi asam oksaloasetat ya. Oksaloasetat itu adalah senyawa berkarbon 4. Oke. Kemudian enzim PEP karboksilase itu mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap CO2 sehingga tidak tergantung pada konsentrasi oksigen. Jadi tidak menimbulkan fotorespirasi jika kadar CO2-nya rendah. Jadi titik kompensasi CO2-nya rendah. Ya. Fiksasi CO2 diawali pada fiksasi CO2 awal terjadi pada mesofil, lalu asam yang terbentuk, asam senyawa berkarbon 4 yang terbentuk di mesofil akan ditransport ke bundle seed. Di bundle seed asam akan didekarboksilasi menjadi CO2 dan pirufat ya. CO2 akan masuk ke siklus Kelvin ya, kemudian piruvatnya akan kembali ke mesofil. Kemudian di tanaman C4 itu ada banyak sel bundle seed atau sel seludang berkas pengangkut. Kemudian fotorespirasinya rendah, jadi CO2 hasil respirasi dimanfaatkan lagi dalam siklus Hertzsprung atau siklus C4 dan siklus Kelvin. Oke, itu untuk yang tanaman C4 ya. Ini ada dua, ada di mesofil, ada di bundle seed, sama saja. Sekarang kita akan Anda lihat kalau ini seperti dulu ketika SPT Anda sudah pernah mengamati ini ya, bahkan membuat preparatnya. Nah, berkas seludang pembuluh atau sel bundle seed itu yang besar-besar ini ya. Ini adalah berkas. Ini berkas pengangkutnya di dalam xylem phloemnya. Ini adalah seludang bundle seednya yang besar-besar ini. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke tanaman yang terakhir, yaitu tanaman CAM, tumbuhan CAM. Disebut CAM, CAM itu kepanjangan dari crassulacean acid metabolism. Kenapa kok disebut CAM? Karena mekanisme ini itu pertama kali ditemukan pada familia Crassulaceae. Jadi C-nya ini dari ini Crassulaceae. Kemudian umumnya terdapat pada tumbuhan xerophyt
Ya, jadi tumbuhan CAM itu umumnya terdapat pada tumbuhan xerofit. Proses fotosintesis pada tumbuhan CAM itu mirip dengan C4. Ya, yaitu dengan senyawa 4 karbon yang terbentuk pada saat pertama reaksi gelap berlangsung. Jadi, hasil pertama kali dari fiksasi CO2 itu merupakan senyawa berkarbon 4, sama dengan tumbuhan C4. Yang berbeda adalah waktunya. Jadi, kalau C4 itu dia fotosintesisnya terjadi di dua tempat tetapi dalam waktu yang sama. Ya. Tetapi kalau sama yaitu siang hari. Kalau CAM itu terjadi di dua tempat yaitu mesofil dan bundle seed, sama seperti C4, tetapi kalau di CAM ini waktunya berbeda. Proses yang terjadi di mesofil itu terjadi pada malam hari, sedangkan proses yang terjadi di bundle seed itu terjadi di siang hari. Jadi bedanya adalah pada waktunya, mekanismenya sama. Jadi pada malam hari CO2 yang ada di udara itu difiksasi dengan PEP menjadi oksaloasetat dengan dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase dan kemudian diubah menjadi malat atau asam organik lainnya, kemudian disimpan di dalam vakuola sel sambil menunggu siang. Jadi di malam hari itu stomatanya terbuka. Ya, karena stomatanya terbuka maka CO2 bisa masuk. Nah, kemudian CO2 akan ketemu dengan PEP, fosfoenol pirofat, yang dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat itu adalah senyawa berkarbon 4. Kemudian kalau sudah jadi oksaloasetat, dia akan diubah menjadi asam organik lain, misalnya malat. Kemudian kalau sudah akan disimpan di vakuola sel sambil menunggu siang hari. Nah, di siang hari stomatanya kan menutup. Oke. Untuk mencegah laju transpirasi. Nah, di siang hari ini maka asam organik tadi, asam malat dari vakuola itu akan diekspor ke bundle seed cell. Nah, di bundle seed cell dia akan oksidasi lagi menjadi CO2 dan pirofat. Kemudian CO2-nya akan lanjut ke siklus Kelvin, sementara pirofatnya akan balik lagi ke mesofil untuk membentuk PEP lagi. Gitu. Jadi tumbuhan CAM itu membuka stomatanya pada malam hari. Jadi CO2-nya akan masuk ke dalam daun pada malam hari, kemudian pada siang harinya itu stomatanya tertutup. CO2 dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Contohnya tumbuhan CAM ya, itu adalah, nanti dikoreksi, ada kaktus, ya, ada nanas, ada apalagi buah naga ya. Oke. Jadi mekanismenya itu mirip dengan C4, hanya waktunya saja yang berbeda ya. Jadi kalau di C4 itu terjadi di dua tempat ya, tetapi waktunya sama. Kalau CAM itu terjadi pada waktunya juga pada tempatnya ada dua, mesofil dan bundle seed, tetapi waktunya berbeda. Satunya di malam hari, kemudian yang di bundle seed itu ada di siang hari. Pada malam hari itu terjadi fiksasi CO2 di tanaman CAM, membentuk oksaloasetat, kemudian oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Ya, kemudian pada siang harinya stomatanya kan menutup, maka terjadi dekarboksilasi pelepasan CO2. CO2-nya akan lanjut ke siklus Kelvin. Piruvatnya akan masuk ke mesofil. Oke, langsung ke sini saja. Ya, ini ya during night, berarti ini di malam hari, ini during day, berarti siang hari. Di malam hari maka CO2 akan masuk, ditangkap oleh PEP ya, kemudian dia akan diikatkan dengan PEP karboksilase
menjadi asam oksaloasetat ya. Oksaloasetat itu senyawa berkarbon 4. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Malat akan disimpan dalam bentuk asam malat di vakuola sambil menunggu siang. Nah, di siang hari maka asam malat dari vakuola akan dikeluarkan di bundle sheet ya. Oke, kemudian akan didekarboksilasi menjadi CO2 dan pirufat. Oke, pirufat ini akan kemana? Pirufat nanti akan ke sana, akan ke mesofil lagi, sementara CO2 akan lanjut ke siklus Kelvin. Ya, seperti itu. Anda bisa lihat ini ya, ini yang C4, ini yang CAM. Bedanya adalah yang di sini itu malam hari ya, at night, sedangkan yang siklus Kelvinnya siang hari. Oke, saya kira sudah selesai materinya. Ya, silahkan jika ada yang bertanya bisa ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.